Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna billah. Alhamdulillah bidurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin yasin toha bi qudratika Muhammadin bisirika ya Allah, bi mu'jizatika ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pejuang dinil Islam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berjuang dengan mempertaruhkan ilmunya, yang mempertaruhkan tenaganya, yang mempertaruhkan pikirannya, dan bahkan yang mempertaruhkan harta bendanya, tetesan keringat dan juga darahnya demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jafar Ihsan beserta Ibu, dan juga Eyang Guru kita Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan bahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan hidup kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Sunarto, Bapak Siswanto, Bapak Sirpohadi, dan juga Bapak Nasrul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kepada koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Karyaan yang ada di Gedawang Banyumas Semarang, Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Hamzah Nur Wahid. Semoga senantiasa di dalam perguruan kasih sayang Allah, disukseskan perjuangannya dalam lillahi kalimatillah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan pimpinan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohim pertama
pertama dan tentunya yang paling utama kembali pada kesempatan malam yang penuh dengan limpahan kasih sayang Allah, malam yang penuh dengan curahan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali dengan menghaturkan rasa syukur dan syakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam, tidak hanya sekedar lisannya saja, tetapi hatinya, ruh dan rasanya betul-betul menghaturkan syukur tasyakur. Dan mari kita ikrarkan rasa syukur kita bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang sejati, umat Rasul yang tidak hanya mengaku tetapi diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita diakui oleh baginda Rasul, agar tidak hanya sekedar mengaku, juga ada pengakuan dari Rasulullah dan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sudah diatur dan sudah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang disabdakan Rasulullah, kembali kepada visi misi hadirnya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini tentunya kita sudah hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya ngendikan Kanjeng Rasul, tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan, membangun, menata kembali akhlak manusia. Maka ini jangan sampai kita lupa, ini jangan sampai kita lalai. Sesungguhnya jauh-jauh dalam proses hikmah Rasulullah hadir adalah untuk membangun, menata akhlak. Tujuannya adalah untuk menata akhlak manusia. Maka kita menerima kerasulannya baginda Muhammad, kita menerima dengan syahadat Rasul, berarti kita menerima hadirnya Rasulullah. Menerima apa? Menerima kerasulannya dan menerima visi misinya, menerima tujuannya Rasulullah dihadirkan di muka bumi. Apa tujuan Rasulullah utammima makarimal akhlak? Untuk menata kembali akhlak manusia. Maka kita sebagai umatnya akan diakui oleh Rasulullah tatkala kita ikhlas bergabung dalam perjuangan Rasul, yaitu membentuk, membangun akhlakul karimah. Maka di saat kita mengaku sebagai umat Rasul agar diakui, tentunya harus ada program perjuangan, kesanggupan dalam perjuangan kita. Bagaimana setiap saat dan detik, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun dalam kehidupan kita, kita ikut mewujudkan cita-cita suci Rasulullah, yaitu berakhlakul karimah. Agama Islam yang luhur, agama Islam yang betul-betul mulia, itu tujuannya adalah membentuk khuluqul azim, khuluqul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluqul Quran, akhlakul karim. Maka ini yang sudah sering dilupakan manusia di akhir zaman.
Ini yang sudah sering dicampakkan oleh manusia di akhir zaman, seakan-akan tidak ada hubungan antara Islam dengan akhlak. Sudah mulai bergeser nilai-nilai luhur daripada keislaman, visi misi daripada Rasulullah. Dan yang semula bahwa predikat prestasi keislaman kita sebagai muslim itu diukur dengan luhurnya akhlak. Keberhasilan kita dalam memeluk agama Islam, keberhasilan kita dalam mengikuti Rasulullah itu diukur seberapa mulia akhlak dan budi pekerti kita. Tetapi di zaman akhir ini mulai bergeser. Siapa yang menggeser adalah tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Digeser kemana? Manusia mulai dilupakan dengan akhlak. Beragama tetap dibiarkan, syahadat dibiarkan, sholat dibiarkan, zakat, puasa dan haji dibiarkan. Tetapi hasilnya akhlakul karimah mulai diputuskan dari angan dan cita-cita kaum muslimin wal muslimat. Na'udzubillah min. Maka di akhir zaman hadir golongan zaman akhir bahwa prestasi keislaman hanya diukur dari simbol-simbolnya, diukur daripada zahiriahnya saja, sebagaimana yang terjadi di zaman akhir. Sudah tidak diukur dari kemuliaan budi pekertinya, dari luhur akhlaknya, tidak diukur dengan ketenangan batinnya, kesabaran, keikhlasan, akhlakul karimah, tapi diukur dari zahiriyahnya. Maka di zaman akhir cahaya Islam mulai ditinggalkan oleh pemeluknya. Na'udzubillah min dzalik. Orang tetap sholat tapi tidak peduli dengan kesolehan. Orang tetap puasa tapi tidak peduli dengan ketakwaan. Ini zaman akhir. Maka yang terjadi adalah bahwa seorang yang sudah lama memeluk agama Islam tetapi tidak mampu keislaman ini meredam amarahnya, tidak mampu keislaman ini membentuk kesabaran, membentuk keikhlasan, membentuk kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Kebencian merajalela, adu domba, saling caci memaki, sombong, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Ini yang terjadi. Na'udzubillahi min. Maka at-tadkir kalian yang dibawa Yang Ghazali dan Bapak Kiai Jogjanur Ihsan mendidik, membawa kita untuk kembali kepada real yang dibawa oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruhnya adalah kita menanam syahadat, menanam zakat, puasa, sholat dan menanam haji. Hasilnya adalah panen akhlakul karimah. Ini yang harus kita kontrol kembali. Karena di zaman akhir manusia ilmunya banyak yang putus, hanya memakai ilmu menanam, tetapi tidak pernah memperdulikan bagaimana bahwa tujuan daripada menanam adalah panen itu sendiri. Ad-dunya mazra'atul akhir, dunia ini sawah ladang akhir, tempat kita menanam. Tujuan menanam itu apa? Bukan berbangga diri tentang seberapa luas garapan tanamannya, bukan berbangga diri tentang apa yang ditanamnya, tetapi secara hakiki tujuan orang menanam adalah hasilnya, panennya. Saudaraku rahimakumullah, maka ini bagian dari fitnah akhir zaman. Manusia dibiarkan menanam tapi lupa bagaimana merawatnya. Menanam padi tidak hanya cukup ditanam, tetapi harus dirawat, diairi dan juga dipupuk, dan yang tidak kalah penting dijaga dari hama yang bisa merusak hasil panennya.
Maka tatkala petani saudara kita ilmunya hanya sepenggal, yaitu menanam. Setelah menanam ditinggalkan dan berharap 3 bulan kemudian panen, maka itu suatu hal yang mustahil. Menanam kemudian tidak diairi, tidak dipupuk dan tidak dijaga dari hama, 3 bulan kemudian bukan panen padi tapi panen rumput. Na'udzubillah min. Demikian juga orang menanam dalam dunia. Rasulullah bersabda, dunia ini tempat menanam. Apa yang kita tanam akan kita unduh, dan tentunya kita menanam kebaikan. Agar mundur kebaikan harus dijaga. Menanam syahadat harus dijaga. Menanam sholat harus dijaga. Contoh kita menanam sholat, tidak hanya mengerjakan sholatnya, tapi harus diairi. Tanaman sholat ini harus diairi dengan asma Allah. Tidak cuma sholat 5 waktu, harus kita iringi hati ini dengan zikrullah, melibatkan Allah di setiap gerak langkah. Dan juga tanaman sholat kita juga harus dipupuk. Apa pupuknya? Adalah amalun sholeh, kebaikan demi kebaikan yang harus kita jalankan. Betul-betul bagaimana ada kebaikan yang kita torehkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa kemanfaatan. Setelah diairi dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholawat, kemudian dipupuk dengan sedekah, zakat, amalun soleh, kebaikan demi kebaikan yang kita torehkan, prestasi amal kebaikan yang dijalankan, maka tidak kalah penting dibenteng, dijaga agar tidak hancur karena hama. Apa hamanya sholat? Iri, dengki, kesombongan, riya. Ini menjadi hama di dalam sholat kita, harus dijaga. Di saat kita sholat, maka harus menjaga perilaku 24 jam. Kalau di pagi hari subuh kita mampu menjalankan sholat dengan nikmat alias khusyuk, tiba-tiba jam 9 kita membuka aib saudara kita. Jam 9 kita berbohong, jam 9 kita menipu, jam 9 kita menyakiti hati orang lain, maka sudah bisa dipastikan zuhur kita akan kehilangan rukus sholat alias boten saged khusyuk. Maka orang yang sadar dia sholat akan dijaga. Aku tidak akan menyakiti hati saudaraku, karena tatkala aku menyakiti hati saudaraku, rusak sholatku. Rakaatnya masih utuh, bacaannya masih utuh, salat sah rukunya masih utuh, tapi isinya yang hancur sehingga sholatnya tidak membekas di dalam kesolehan langkahnya. Na'udzubillah min. Kalau aku nanti berbohong, kalau aku menipu orang lain, kalau aku membongkar aib saudaraku, maka nanti rusak sholatku. Aku tidak akan mampu sholat dengan nikmat alias khusyuk, maka aku tidak akan melakukan seperti itu. Aku sedang dicaci, difitnah saudaraku. Kalau aku nanti membalas mencacinya, maka hatiku akan ternoda, jiwaku akan merana, sholatku akan berantakan, sehingga tidak mampu tersambung dengan frekuensi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini, kalau aku menyakiti istriku, kalau aku melantarkan anak-anakku, kalau aku tidak membina keluargaku, tidak menjaganya, tidak mendoakannya, maka akan berpengaruh dalam kekhusyuan sholatku. Ini menjaga tanamannya agar tidak dimakan maka lalai. Penyakit zaman akhir itu manusia lalai, dibiarkan dia menanam padi, menanam jagung sampai 10 hektar, tapi dia tidak punya ilmu menjaga dan merawatnya. Dibiarkan orang bangun pesantren besar,
dibiarkan muridnya ribuan, dibiarkan dia menyantuni yatim piatu, dibiarkan dia puasa sampai puluhan tahun, dibiarkan tiap bulan dia umrah, tiap tahun dia haji, tetapi yang diserang oleh kekuatan iblis laknatullah adalah merawat dan menjaganya. Membangun masjid, sebuah amal yang sangat luar biasa, tapi tatkala tidak dijaga, dia sombong dengan karyanya dipamerkan. Dia membelokkan angannya membangun masjid bukan karena Allah, tetapi agar disanjung oleh manusia, disanjung oleh makhluk. Yakin tanaman itu akan berbekas-bekas, tidak berbekas karena dihancurkan oleh kesombongan dan riyanya sendiri. Dia bantu orang lain, tetapi dalam membantu dia menyakiti orang yang dibantu, akan hancur pahalanya. Dia puasa tapi merasa paling hebat sak kampungnya, akan hancur tanaman puasanya. Dia haji tetapi sombong dengan hajinya, tidak dirawat, maka hajinya, tanaman hajinya akan dihancurkan oleh hama-hama yang tidak dibasminya. Na'udzubillah min. Maka kenapa fenomena terjadi di zaman akhir? Zaman dulu para sahabat, para wali Allah sekali bersahadat luntur kesombongannya, sekali takbir sholat luntur ujubnya, luntur niatnya, luntur kebatilannya, karena dijaga. Tetapi sekarang banyak orang yang sholat, banyak orang yang bersedekah, tetapi na'udzubillah banyak yang tidak membawa perubahan dalam dirinya. Kenapa? Itu bukan salah sedekahnya, bukan salah sholatnya, bukan salah hajinya, bukan salah Qur'annya, tetapi salah dirinya sendiri, tidak waspada menjaga tanaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita menjaga tanaman kita. Kita jaga kebaikan yang telah ditorehkan, itu hidayah Allah disuruh. Kita jaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai tugas kita masing-masing. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, maka ada 4 pilar kehidupan, ada 4 soko guru yang tatkala ini dijaga, maka kehidupan manusia akan tergolong baldatun thayyibatun walaupun akan tergolong kemahrifah loh jinawi toto tentrem titi kerto rahar. Apa 4 pilar ini? Yang pertama, wiroinya orang yang alim. Yang kedua, adilnya umarok atau pejabat. Yang ketiga, ketika Rasul adalah dermawannya orang yang berharta. Yang keempat, sabar dan qanaahnya orang yang hidup dalam kesederhanaan atau kemiskinan. Maka 4 pilar inilah yang menyangga tatanan kehidupan manusia. Maka kita tentunya berdoa semoga 4 pilar ini tetap setia dalam tugasnya. Amin Allahumma amin. Kita termasuk dalam 4 pilar dengan kapasitas tugas masing-masing. Saudara rahimahullah, dan Rasulullah bersabda, maka tatkala 4 pilar ini sudah tidak sesuai dengan fungsinya, rusaklah kehidupan dan tatanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah wiroinya orang yang alim. Orang alim ini adalah menempati puncak piramid kehidupan. Orang alim ini tugasnya adalah menjaga kemurnian hatinya agar tetap tersambung dengan siaran langit, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas orang alim ini adalah tetap wirai. Apa yang dinamakan wirai?
betul-betul fokus di dalam menyambungkan batinnya dengan Allah dan menjaga seluruh umat manusia, memancarkan nur Allah di setiap lapisan masyarakat dengan doa-doa suci. Ini tugas mulia tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh agama kita. Dan bahkan di luar Islam, di luar agama niku jenengan sami nuwun sewu pangapuntenipun sedherek Hindu, Buddha itu tokoh puncak piramidnya direwangi topo broto, boten nikah, boten mangan daging, direwangi topo broto karepe untuk menjaga agar hatinya bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Ini contoh saja. Khususnya kita sebagai Muslim, para Rasul, para Nabi, para wali-walinya Allah, orang-orang yang soleh itu adalah orang yang betul-betul menjaga kemurnian hatinya, memberikan contoh kepada seluruh lapisan masyarakat, menjaga hatinya agar hati ini tetap bisa terkoneksi, bisa berhubungan dengan frekuensi nurnya ilahi Rabbil Jalal wal Ikram, dan dari pancaran nur ini dibiaskan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakatnya dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya orang yang mempunyai pangkat umar adalah memberikan keadilan sehingga segala langkahnya betul-betul membawa kemaslahatan. Dan yang berharta adalah betul-betul dia dermawan, sadar bahwa harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hidup sederhana betul-betul qanaah menerima dengan ikhlas dan mendoakan para tokoh-tokoh seluruh rahimahullah. Tetapi di zaman akhir kembali terjadi kerusakan di sana sini. Apa itu adalah tipu daya syaitan laknatullah, di mana orang yang alim menduduki puncak piramid kehidupan tetapi angannya sama dengan manusia yang lainnya. Dia memegang ilmunya Allah, tetapi yang dicari sama dengan pedagang, yang dicari sama dengan para hartawan. Apa yang dicari adalah harta dan benda. Maka beliau Imam Nur Ghazali Syekhul Islam tahun 2005 sudah memberikan peringatan. Maka berhati-hati mulai tahun ini 2005 akan terjadi kehancuran dalam piramid kehidupan manusia. Kehancuran ini akan diawali dengan puncak piramid, yaitu tokoh-tokoh agama. Ini ngendikan beliau. Tapi ampun ngarani si asifi. Gitu. Antum Bu? Ampun ngarah, sopo ini tidak boleh. Ini untuk belajar. Negara yang lulusan kehancuran tataran manusia, akhlak manusia nanti akan dimulai 2025 ke atas ini. Apa? Di saat tokoh spiritual yang menempati puncak piramid, tetapi ramai-ramai yang dicari adalah urusan harta dan benda. Sudah bicara tentang urusan duit, ngaji tentang urusan duit, berjuang hasilnya duit, diukur dengan materi, sehingga kesuksesan perjuangan bukan lagi akhlakul karimah, bukan lagi membawa berapa banyak manusia untuk kembali kepada Allah, tapi bagaimana rumahnya, apa merek mobilnya, berapa saldo rekeningnya, berapa jumlah istri. Na'udzubillah min. Ini zaman akhir. Akan diukur apa merek handphonenya, apa merek jam tangannya, apa merek baju dan sandalnya. Ini ketika yang berbeda. Kalau tokoh pimpinan spiritual yang menduduki puncak piramid sudah nyungsep di dalam urusan hubbud dunya, rusak nanti umatnya, rusak pejabatnya, rusak orang yang berharta, rusak orang-orang yang hidup sederhana. Na'udzubillah min. Maka wajib kita mendoakan
tetapi puncak piramid kehidupan agar tetap setia dalam hidup yang konak, hidup yang wiroi, yaitu fokus di dalam membawa asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tokoh agama sudah tidak mampu mengakses nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hatinya sudah tidak lagi murni, kalau tauhidnya sudah tidak lagi murni, kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya sebatas ucapan, tidak terhunjam di dalam relung hati yang paling dalam, maka dia tidak akan punya modal untuk membawa masyarakatnya bertauhid kepada Allah. Kalau tokoh agamanya hubbud dunya, rusaklah seluruh soko guru yang ada. Na'udzubillah min. Maka pejabatnya tidak akan melahirkan kebijakan, sebab nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk dalam hatinya. Maka yang berharta hanya akan menumpuk hartanya sendiri. Dia akan berbangga dengan banyaknya harta, lupa tanggung jawabnya. Seperti analogi zaman sekarang, seorang pegawai bank dengan tumpukan duit, dia bangga dengan tumpukan duitnya, tidak sadar bahwa dia ini petugas bank yang harus membawa uang sesuai dengan perintah-perintah atasannya. Ini yang terjadi. Saudara rahimakumullah, dan piramid atau sokoguru yang keempat, orang-orang yang ditakdirkan Allah hidup dalam kesederhanaan, hidup di dalam kekurangan, akan hilang kesabarannya, hilang qanaahnya, sehingga yang ada adalah kebatilannya. Maka ini saling berhubungan, empat ini saling ada keterkaitannya. Rusak satu maka akan rusak semua, tertata yang satu akan tertata semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita ikra bi nafsi, membaca dalam diri kita apa yang harus kita jalankan sesuai dengan amanah Allah. Aku ada tenaga, bagaimana tenagaku ini membawa manfaat untuk perjuangan Rasul? Akan aku bawa mencari nafkah dengan jalan yang halal. Aku ada ilmu yang dititipkan Allah, maka bagaimana ilmuku ini ada manfaatnya untuk perjuangan Rasulullah. Balighu anni walau, akan kita sampaikan kepada saudara kita. Aku ada harta dititipkan oleh Allah, belakang rumah ada yatim piatu fakir miskin, di depan rumah ada program-program perjuangan Islam. Aku akan bergabung sesuai kemampuanku, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku seorang pejabat, maka kebijakanku harus ada maslahatnya agar masuk dalam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku seorang ulama atau aku ada ilmu yang dititipkan Allah, maka akan aku jaga bagaimana kepercayaan masyarakat yang menganggap aku ini tokoh, akan aku jaga dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka tatkala keempat ini masih sesuai dengan fungsinya, dunia ini begitu indah. Kehidupan manusia akan tertata, kehidupan manusia akan kembali mengalami kejayaannya. Tetapi begitu ini mulai bergeser, maka endingnya akhlak manusia akan berantakan, akhlak manusia akan hancur-hancuran. Tidak hanya menerpa kepada kalangan bawah, kiai ustadznya hancur lebur, yang pejabatnya juga hancur, yang kaya raya juga hancur, yang sederhana hancur. Sebab apa? Tidak tersambung dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjaga etikat yang lurus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita belajar bersama-sama untuk menjaga hati, agar hati ini tetap terhubung dengan sang penguasa hati, sang pencipta hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jalannya adalah setiap saat, setiap detik libatkan Allah dalam pergerakan kita. Kita mau melakukan apapun, hadirkan Allah, libatkan Allah dalam doa-doa kita. Kita mau makan, libatkan Allah. Mau tidur, bangun tidur, libatkan Allah. Kita mau pergi kerja, libatkan Allah. Dalam perjalanan, libatkan Allah. Mendapatkan masalah, libatkan Allah. Mendapatkan kebahagiaan, nikmat, libatkan Allah. Apapun yang terjadi baik zahir maupun batin, maka jangan pernah lalai, libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, malam ini aku akan ngaji bulanan majelis taklim at-tadzkir kalian kedua. Tak ada yang aku cari dan tuju kecuali hanya Engkau. Tolong berkahi ya Allah perjalananku dari rumah sampai taklim dengan keselamatan lahir batin. Dan tolong dengan ngaji ini ya Allah, bekali aku dengan ilmu nafi sebagai modal bekalku untuk mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, mohon kekuatan untuk istriku ya Allah. Mohon kekuatan untuk anak-anakku ya Allah, agar istri dan anak-anakku mampu beribadah ya Allah. Ringan kami ajak untuk sholat, ringan kami ajak untuk ibadah dan amal soleh. Amin Allahumma. Ini melibatkan Allah dengan bahasa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk hamba Allah umat Rasul yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah.